Halo, kembali lagi di podcast dulu nih. Nah, bersama gua Sabil. Nah, ini sebelah kita nih udah kedatangan tamu nih. Ada yang kenal nggak? Nih, namanya Mas Mian. Oke. Apa kabar Mas? Baik Mas. Oke. Wah, Mian. gua baru kenal juga sama dia. Ternyata, nah dia ini adalah salah satu pakar indigo. Kira-kira banyak banget ramalan-ramalannya yang kemarin tuh lumayan Terbukti. istilahnya match ya, terbukti. Nah, kita mau tanya-tanya lagi tentang Mas Mian nih. Kira-kira dari segi artis dulu deh Mas. Nah, Oke. apa Artis yang lu ya. lihat dari artis-artis sekarang? Kalau fenomenalnya tuh apa sih sekarang? Artis-artis sekarang kan makin lama makin banyak ya. Ada Iya, selebgram, betul. youtuber, ada artis yang di TV. Mm-mm. Nah itu yang lu lihat apa Mas? Yang pertama deh dari hal kecil dulu, selebgram sama influencer ya. Gue lihat di sini ada kejadian sepertinya kayak hamil di luar nikah ya. Dan videonya tersebar itu sampai kasus. Nah, bukan hanya itu juga ketahuan sama keluarganya dan itu tuh jadi kasus lumayan besar sih gue lihat. Nah itu cewek berarti ya? Iya. Nah yang menghamilinya ini tanggung jawab apa gimana ya? Apa udah hilang aja gitu aja? Nah, itu dia tuh berusaha menutup-nutupi, pada akhirnya ya ketahuan juga karena ada bukti, banyak bukti dan keluarga si cewek itu nggak terima kalau mereka tuh udah berhubungan dan itu awalnya nggak ada niatan untuk berhubungan karena gue lihat dia tuh bukan kekasihnya tapi kayak teman aja gitu. Ada boleh tahu ya inisialnya atau ini? Inisialnya di sini gue lihat antara N, S atau L. Oke, NS atau L. Asalnya bisa? Untuk atau- asal gue di sini belum lihat sih. Oke, ada yang ceritain lagi tentang ini? Satu lagi ada nih. Di sini mungkin tragedi kecelakaan, entah itu artis atau selebgram yang dimana mereka tuh sampai mobilnya terguling. Jalan tol bukan, seperti apa ya ini? Jalannya nggak terlalu rame, sepi. Cuman kejadian itu tuh ganjil, seperti ada yang energi negatif yang membuat mobil itu terbalik. Sejenis santet kayaknya ini. Wah, gila. Nah, itu ini ke selebgram juga, Iya itu. Ini selebgram atau artis ya? artis. Heeh. Ini buat tahun ini semua ya, Mas? Ya ini sampai akhir tahun ya. Sampai akhir tahun ya, 2023 ya. Ya dari series itu ada artis juga. Ini dia artis dulu, penyakit jantung, sempat dirawat di luar negeri. Badannya mulai melemah. Ini akan terjadi di menjelang akhir tahun November atau Desember. Dia meninggal dunia dan semua masyarakat Indonesia turut berbelasungkawa karena karya-karyanya yang emang dimana itu bukan sedikit tapi banyak dikenang. Inisialnya apa? Untuk inisialnya Mian belum lihat, cuman ini tuh sekarang aja udah mulai sakit. Oke, lanjut ya. Oke. Yang selanjutnya di sini masih soal artis. Botak, pencabulan. Oh, Iya. kasusnya pencabulan ya. Ya ini masih samar-samar antara dia botak atau emang cepak gitu rambutnya. Kulitnya ada putih dan sawo mateng. Itu kasusnya itu dia pencabulan. Nah itu. Pencabulan. Nah, jadi bagi kalian semua hati-hati ya kalau misalnya kita mau melakukan istilahnya komunikasi, transaksi atau komen di Instagram, jangan sampai ntar bisa menimbulkan fitnah gitu Iya. kan. Ya kalau misalnya fisik nggak apa-apa, tapi Iya. kadang-kadang kan ada orang-orang yang tangan itu gatel tuh, Iya, Mas. betul. Ya kan? Sekarang kita edukasi dikit ya. Jadi makanya ketika kalian komen di Instagram atau komen di YouTube gitu kan, ya paling nggak dipikirin lagi, jangan sampai ntar menimbulkan fitnah atau dianggapnya cabul. Nah, itu yang bahaya gitu kan. Sekarang ini kan apa-apa musimnya kita harus saling menjaga dan saling menghormati ya, gitu ya. Iya. Oke, dari segi artis lagi Mas, ini kita Nah. lihat ada yang mau nikah atau ada yang berbahagia nggak sih, atau misalnya punya anak atau ya mungkin apa gitu. Soal anak di sini Mian lihat entah itu artis atau pengusaha ya. Di sini dia itu iming-iming untuk mengadopsi, merawat anak itu. Nah, sebenarnya itu niatannya bukan ke arah sana, tapi di depan media atau lainnya iming-iming kayak dia mau adopsi karena kasihan. Karena menginginkan seorang anak. Padahal di situ ada kasus mungkin hawa nafsu, ingin mendapatkan, terus juga
Bisa terbilang kasar untuk kepuasan pribadi. Nah di situ jadi dia ngadopsi di belakang layar itu nggak, emang iya sih dibiayain semuanya, kayak disekolahin juga, tapi di sini ada niatan negatif lain yang terselubung. Nah, ini Mas, gua sekarang nih agak menyimpang ke politik nih. Oke. Politik 2024 kita akan melaksanakan pemilu tanggal 14 Februari. Oke. Nah, bagi kalian semua, pokoknya 14 Februari itu nggak ada lagi hari kasih sayang. Hari ntar kita semua akan pemilihan umum. Iya. Nah, kira-kira ada nggak sih artis politik kita nih, artis-artis kita kan banyak tuh yang politik Oke. semua nih. Itu akan jadi orang, apa akan cuma buang-buang duit, atau akan jadi merugikan dia, gimana? Nah jadi gini, ada satu artis itu partainya biru, terus juga dia host dan pelawak juga, terus banyak isi acara. Gue Nah, tahu tuh siapa tuh. nah terus Biru. terus juga di sini Mian lihat peluangnya cukup bagus, dan masyarakat pun juga emang kayak pro gitu ya. Tapi sayangnya di sini ada orang dalam yang kayak itu tuh ikut campur padahal untuk tempat lain. Jadi supaya menjatuhkan yang awalnya beliau datang ke masyarakat bagus, tiba-tiba didatengin lagi, ditutup lagi. Oh. Itu yang bahaya. Bukan hanya itu, dari segi keuangan tuh, hati-hati, itu tuh merosot banget. Kenapa? Banyak orang yang ingin memanfaatkan aja. Iya, soalnya Iya. kan popularitas artis tuh bagus ya. Iya, betul. Tapi gue nggak tahu nih, apakah dia akan dimanfaatkan oleh partai-partai ini cuman gara-gara popularitas, habis itu dihantam juga, ya akhirnya nggak jadi apa-apaan juga. Ya, tapi kalau untuk peluangnya bagus sih. Mian lihat di sini peluangnya itu sekitar 45%, 30% lebih lah dibanding calon-calon lain. Iya. Mas Bian udah bisa ngeliat nggak kira-kira artis siapa nih yang akan misalnya akan gagal dan dia akan jadi orang yang wah kayak hancur, atau dia akan desperate atau putus asa gitu? Oke. Mian lihat di sini artis yang ikut pencalonan Partai Biru juga. Itu inisialnya P. Itu dia apa ya, mungkin dari masyarakat di depan baik, tapi di belakang dia tuh kayak apa sih gitu. Itu inisialnya P, Partai Biru juga. Iya, iya. Nah, sama seperti politik, kita akan mencalonkan beberapa calon-calon presiden. Saya nggak sebutin lah Oke. namanya ya. Yang penting kita akur, damai, sentosa, atau gimana nih menuju ke sana? Atau ada pertumpahan darah atau apa gitu? Soal politik presiden ini tuh lebih parah dari beberapa tahun belakang ya, karena bisa dilihat juga fenomena alam juga ikut merayakan. Waduh. Kayak dulu tuh kurang lebih 14 tahun yang lalu itu kan tsunami Aceh. Nah setelah itu ganti tuh pemimpin baru, jembatan banyak yang runtuh. Nah demikian nanti juga bakalan ada bencana yang lebih dahsyat lagi, entah itu gunung meletus atau sebagainya. Nah di sini kalau untuk lihat ciri-ciri pemimpin, Mian spill dikit ya. Ciri-ciri pemimpinnya itu antara dia kurus beruban, nggak kurus ya, agak berisi, beruban, atau emang dia itu sosoknya agak pendek. Ada perubahan ya. Di sini ada sosok agak nggak terlalu tinggi, nggak pendek juga, sedang lah ya. Tapi dibandingkan yang lain dia paling pendek itu. Iya. Nah, kira-kira itu ya yang bisa Mian ini ya. Kalau Iya. inisial calon presiden kita? Mungkin nanti aja deh kalau Nanti aja mendekati. lah. Iya. Nah, sekarang kalau bencana, Oke. kita mau dia bahas ya. 2023 ini masih makin bentar lagi ya, kita Iya. masuk ke Agustus, September, Oktober, November, 5 bulan lagi. Itu ada bencana yang skala internasional nggak sih, sampai diliput oleh seluruh media? Oke, Mian di sini jelasin dulu dari lokal dulu ya, Indonesia. Indonesia itu sekarang elemen tanah, Mian nyebutnya bukan sesar tapi cacing tanah. Cacing tanah itu dia akan bergerak jika menghirup energi negatif manusia. Sama aja kayak kita diam di asap, otomatis kayak kita juga kesedak. Nah begitu pun cacing tanah. Semakin kita berbuat keburukan, terus keburukan itu menjadi asap hitam, diseraplah oleh cacing tanah itu, maka cacing tanah itu akan bergerak cepat, lambat, atau terusik. Sama kayak kasus dulu di Jawa Barat yang dimana itu terjadi gempa bumi. Nah itu. Begitupun sekarang. Sekarang itu cacing tanah itu emang berada di pesisir laut, belum mendarat. Tapi perlahan dari pesisir, dari tengah laut itu mereka bergerak ke arah daratan. Ya pada akhirnya cacing tanah membuat sebuah lingkaran. Mereka ikut bergetar, dan itu mungkin akan kejadian sekitar 8 skala Richter. Itu paling lambat tahun depan kalau Mian lihat. Nah makanya soal presiden tadi Mian lihat entah itu gempa bumi atau gunung meletus itu nggak tahu. Nah itu untuk merayakan, alam pun merayakan juga, bukan hanya manusia. Tapi itu di Jawa, di Kalimantan atau Sumatera? Kalau Mian lihat di sini
sekarang cacing tanah itu berada di dekat laut antara Pangandaran, Bali, ya pesisir laut, Jawa juga pesisir laut ada. Nah, tapi di sini dia mulai menengah. Yang ditakutkan adalah itu di daerah Jawa. Karena kan pernah ada ramalan Jayabaya yang di situ Jawa Barat akan terbelah. Nah itu mungkin terbelahnya itu terjadi karena cacing tanah yang berkumpul lalu membelah menjadi lautan. Nah terus juga Mian di sini waktu itu pernah salah projection di mana Mian itu datang kehidupan yang sangat dalam dan itu jauh banget dari kehidupan yang sekarang di masa depan. Itu perlahan lautan akan menjadi daratan, daratan akan menjadi lautan. Semakin ke dalam terus lalu lautan semakin muncul. Makanya pernah ada di berita waktu itu ada gunung di tengah laut muncul. Nah itu, jadi daratan itu akan semakin ke bawah, lalu lautan akan semakin ke atas. Bahaya dong, tenggelam dong Mas. Iya betul. Nah itu dia ya, jadi para pemirsa semua, ya intinya kita sih harus bersyukur sekarang masih bisa diberi kehidupan ya yang layak. Jadi jangan lupa selalu berdoa juga ya. Betul. Ya. Nanti kalau ada apa-apa kita sambung lagi. Untuk saya sekarang kita sudahi dulu. Oke, sampai jumpa. Dadah. Bye.